Museum Mandala Wangsit Siliwangi, salah satu tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu peristiwa tersebut. Museum ini beralamat di Jalan Lembong, nomor 38, Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Bangunan ini dulunya adalah markas militer Belanda, kemudian menjadi markas divisi Siliwangi, dan sekarang berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi senjata, dokumen, dan foto sejarah perjuangan TNI, khususnya divisi Siliwangi. Salah satu koleksi penting di museum ini berkaitan dengan peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas sejarah mengenai APRA. APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rihadatul Rizky dari nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Ransuda Dewi Fatimah dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Jasmine Khalila dari absen 36. Perkenalkan, saya Yurika Supraja dari absen 34. Perkenalkan, saya Rehan Aldo dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Ariano Biasa dari absen 23. Hai, sekarang kita lagi berada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Setelah hasil konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Namun, di tengah semangat persatuan, tersimpan bara perpecahan, salah satunya datang dari Jawa Barat. Ketika seorang mantan kapten Kenil bernama Raymond Pierre Paul Westerling membentuk pasukan bersenjata bernama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nama APRA diambil dari kepercayaan Jawa tentang hadirnya Ratu Adil, seorang pemimpin yang membawa keadilan dan kemakmuran. Westerling memanfaatkan mitos ini untuk menarik simpati, terutama dari bekas tentara Kenil dan mendukung negara Pasundan. Ia menolak pembubaran negara-negara bagian dan integrasi penuh ke Republik Indonesia, serta menganggap hanya bentuk negara federal yang dapat menjamin keamanan dan posisi militer bekas Kenil. Tujuannya jelas, mempertahankan negara Pasundan sebagai negara bagian RIS yang otonom, menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga hak-hak bekas Kenil, dan merebutkan kekuasaan di Bandung dan Jakarta untuk melemahkan pemerintahan pusat. Pada tanggal 23 Januari tahun 1950, Bandung menjadi sasaran pertama. Pagi itu, pasukan APRA di bawah Komando Westerling menyerang markas TNI, kantor pemerintahan, dan titik strategis kota. Tembakan membabi buta menewaskan 94 orang, termasuk Letkol Lembong, komandan TNI di Bandung. Westerling kemudian mengumumkan bahwa Bandung berada di bawah kendali APRA dan hanya mengakui pemerintahan negara Pasundan. Tidak berhenti di Bandung, Westerling merencanakan serangan ke Jakarta. Targetnya menangkap Presiden RIS Soekarno dan para menteri yang sedang rapat kabinet. Di antaranya ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ali Budiarjo, dan Kolonel TB Simatupang. Namun, rencana ini gagal total. Intelijen TNI telah membongkar gerakan tersebut. Pasukan APRA di Jakarta ditangkap sebelum beraksi. Sedangkan Westerling, ia meninggalkan Indonesia ke Singapura dan berhasil melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah RIS merespon cepat. Pasukan APRIS dikirim ke Bandung untuk menumpas APRA. Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Komisaris Tinggi Belanda Hirveld memanfaatkan situasi ini untuk menekan APRA agar angkat kaki dari kota itu. Terungkap pula keterlibatan Sultan Hamid II yang mendukung rencana kudeta. Ia ditangkap pada 5 April 1960, diduga karena kekecewaan tidak diangkat menjadi Menteri Pertahanan.
Pemberontakan ini mempercepat berakhirnya negara Pasundan yang resmi dibubarkan pada Mei 1950 hingga Jawa Barat sepenuhnya kembali ke pangkuan NKRI. Raymond Westerling hidup dalam pelarian hingga wafat di Purmerend, Belanda pada 26 November 1987.